Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi Ini yang sempat untuk viral Anda di ya. media sosial, pemirsa, di mana ada pernikahan beda agama yang terjadi di wilayah kota Semarang, Jawa Yap. Tengah. Dalam sejumlah foto yang beredar terlihat sang mempelai wanita menggunakan jilbab. Foto tangkapan layar pertama kali diunggah di media sosial oleh akun @sacha_alia. Dalam video tersebut nampak foto-foto mempelai wanita yang mengenakan jilbab dan sang pria menggunakan jas hitam. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Nurkolis, seorang konselor pernikahan beda agama yang sekaligus saksi pernikahan tersebut, kedua mempelai melakukan akad dan pemberkatan di dua tempat pada Sabtu 4 Maret 2022 lalu. Kita akan coba gali lebih lengkap ya informasi ini ya Ken ya. Betul. Bersama dengan para narasumber tentunya sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini ada Ibu Neng Zubaidah, pakar hukum keluarga, dan juga Pak Ahmad Nurkolis, konselor pernikahan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Selamat Neng, pagi. Pak Nurkolis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Selamat pagi, salam Salam sehat sehat semuanya. Saya mau ke Pak Nurkolis dulu mungkin ya, untuk bisa membedah kasus paling tidak yang terakhir terjadi yang viral di Semarang ini Pak Nurkolis. Ini pernikahan antara dua agama yang berbeda. Ini kalau kami boleh tahu Pak, ini agamanya apa, kemudian bisa terjadi, ini seperti apa tata caranya pada saat itu Pak Nurkolis? Iya. Ya, jadi yang kemarin itu adalah yang perempuan itu muslimah, lalu kemudian yang laki-laki itu Katolik, Mbak, gitu. Jadi 2 tahun yang lalu keduanya itu kontak saya, lalu kemudian komunikasi intensif, terus sempat ketemu juga dengan keluarganya gitu. Lalu setelah itu dalam 2 tahun itu tentu ada dinamika ya antar kedua keluarga hingga sampai pada akhirnya mereka mematapkan diri untuk menikah gitu. Nah itulah yang kemarin terjadi, pernikahan dilakukan dengan 2 tata cara. Jadi pagi itu pemberkatan di sebuah gereja gitu, dipimpin oleh seorang pastor. Nah saya mendampingi pas pemberkatan tersebut. Nah setelah itu baru akad nikah. Jadi saya itu bukan saksi, melainkan adalah pembimbing nikah gitu Mbak. Jadi yang memimpin prosesi akad nikah itu saya. Saksi ada dari keluarga gitu. Oke. Membimbing prosesi nikah Pak, tapi kemudian yang tercatat oleh negara atau kemudian yang diakui ini yang mana Pak? Pernikahan yang kemudian di gereja atau kemudian yang akad? Bagaimana Pak Nurkolis? Ya, yang dicatatkan oleh mereka itu yang dari pemberkatan gereja Mbak, karena itu yang paling memungkinkan gitu ya. Karena yang masih bisa menerima itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan Dukcapil itu domainnya pernikahan yang di luar cara Islam begitu. Oke, saya mau ke Bu Neng kalau gitu. Bu Neng, kalau tadi kita mendengarkan ya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Nurkolis dalam pelaksanaannya pernikahan beda agama ini, tanggapan atau perspektif dari Bu Neng bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya melihatnya dari peraturan perundang-undangan. Ya. Pertama, kita melihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Jadi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tentunya semua kita paham semuanya bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah paham semua itu. Dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan, perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Nah, dalam hal ini, kita kalau melihat dari istilah perkawinan sah menurut pasal 2 ayat 1, kita tentunya melihat dari agama yang dipeluk. Dalam hal ini, kalau kita melihat, saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk apapun di sini, tapi hanya menyampaikan apa yang mungkin wajib kita sampaikan adalah kalau di dalam hukum Islam, tentunya di sini juga diakomodir undang-undang perkawinan, termasuk juga di dalam kompilasi hukum Islam. Itu dilarang perkawinan antara seorang, katakanlah ini seorang perempuan muslimah dengan laki-laki bukan Islam. Nah hal itu tentunya di dalam kompilasi hukum Islam itu juga mengacu ke fatwa MUI. Fatwa MUI pada tahun 80 yang kemudian itu difatwakan lagi pada tahun 2005 tentang perkawinan beda agama.
Hal ini tentunya tidak bermaksud apapun, tapi memang itulah ajaran dari katakanlah hukum Islam. Yang jelas di sini adalah setiap perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Tidak hanya itu, di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 40 huruf C, juga setiap laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan yang bukan Islam. Walaupun hal ini memang banyak terjadi di masyarakat, tetapi kita melihatnya, kita sebagai negara yang berfalsafahkan Pancasila, sila pertamanya itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita negara hukum, di mana di dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disitulah kita, mengapa dalam hal ini, untuk orang yang beragama Islam, tentunya kita wajib patuh kepada ajaran agama Islam. Begitu juga kepada, saya tidak mau ikut campur dengan agama yang lain karena saya tidak memahami, artinya saya tidak mempelajari benar tentang agama-agama yang lain. Sekalipun saya pernah menjadi, katakanlah, memberikan keterangan sebagai ahli untuk, katakanlah, tapi bukan perkawinan campuran, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Katolik lah di sini. Tapi ini dalam proses sahnya perkawinan. Dalam hal ini menurut saya, alangkah karena di dalam surah Al-Baqarah sudah jelas-jelas dilarang perempuan Muslim, katakanlah perempuan Islam atau perempuan beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Begitu juga di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Walaupun saya di sini adalah memang penekunan saya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Nurkolis, itu tadi dilihat secara undang-undang, kemudian bagaimana hukum mengaturnya tadi juga disampaikan. Mungkin Bu Neng tadi juga menyampaikan secara hukum Islamnya juga. Nah, tapi ini kan terjadi, Pak Nurkolis. Memang pertimbangannya apa? Kemudian kok aturan atau hukum yang ada ini artinya kita bisa bilang kan ditabrak begitu, Pak? Ya, saya mau menanggapi dulu ya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Zubaidah. Pertama, kalau kita membaca Undang-Undang Perkawinan, dulu itu nomor 174, itu sudah ada pembaruan sekarang jadi nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Meskipun terkait dengan pernikahan beda agama, itu memang tidak diatur secara jelas. Jadi pasal dan juga bunyi ayat yang tadi disampaikan oleh Bu Zubaidah itu memang memunculkan dua penafsiran begitu. Nah itulah, jadi di satu pihak sebagaimana dipahami oleh Ibu Zubaidah bahwa menikah ya harus seagama, kira-kira gitu ya. Tetapi juga muncul pemahaman yang berbeda bahwa sepanjang pasangan tersebut ada yang mengesahkan secara agama, maka itu namanya juga sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dari mempelai tersebut. Nah inilah yang kemudian diterjemahkan, diimplementasikan oleh mereka yang berbeda agama dengan cara menikah melalui dua tata cara begitu. Nah itu juga pada saat tahun 2014 ada sejumlah orang yang mengajukan judicial review ke MK terkait dengan undang-undang perkawinan itu. Saya menjadi saksi dan juga lembaga kami menjadi pihak yang terkait gitu ya, untuk memberikan dukungan bahwa memang sudah saatnya soal pernikahan antar umat beragama yang berbeda itu diatur secara terang gitu. Kalau kita mundur ke belakang, misalnya pernah ada putusan MA itu nomor 1400 tahun 8689, itu MA juga menandaskan bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi dua orang berbeda untuk menikah. Karena kita tidak punya regulasi, undang-undang maupun peraturan yang secara terang melarang dua orang yang berbeda agama untuk menikah. Nah itulah yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum bagi beberapa dukcapil untuk mencatat pasangan yang berbeda agama begitu. Nah begitu juga dalam Islam juga tidak hanya satu pandangan ya yang melarang, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Zubaidah begitu. Yang pertama memang sebagaimana yang paling sering kita dengar itu pandangan yang melarang. Nah biasanya kelompok ini mengacu dua ayat di dalam Al-Quran itu. Pertama adalah Al-Baqarah ayat 221, lalu kemudian Al-Mumtahanah ayat 10. Nah itu sebetulnya larangan menikah dengan orang musyrik atau orang kafir begitu. Nah oleh karena itu kita mesti membaca juga Al-Maidah ayat 5 bahwa paling tidak laki-laki muslim itu diperbolehkan untuk menikah dengan orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab begitu.
Jadi Quran itu, Islam itu menghormati non-Muslim, terutama Nasrani dan Yahudi, itu sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi. Jadi Oke. tidak serta-merta mereka bisa kita sebut sebagai orang musyrik atau orang kafir yang dilarang untuk dinikahi, gitu. Baik. Jadi paling Ya, tidak oke. di dalam Islam itu ada 3 pandangan, Mbak. Ada yang melarang, ada Nah, yang itu. membolehkan kalau yang Muslim itu Itu dia. laki-lakinya. Nanti Lalu, kita akan iya, membahas lebih iya. lengkap soal bagaimana perspektif agama dan juga perspektif hukum melihat mengenai pernikahan beda agama ini ya Pak Nurkolis dan juga Bu Neng. Tapi kita jeda Ya, dulu ya. sejenak ya. Saat lagi kita akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.